sehat. Ketemu lagi bersama kami, Bucio Bruat dan Bang Dian di acara Lentera Hukum. Apa kabar Bang Dian? Baik. Hampir Sehat. lama kita nggak ketemu Iya, ya. Sehat hampir. Bang ya. Salam Hampir kopi 6 bulan ya. Menghilang. Dan Padahal terlalu banyak masalah-masalah Banua yang perlu kita kritisi. iya. Mas Sehat Bang ya tapi ya? Sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Ini kita masuk hari ke-21. 9 hari lagi kita bakal berlebaran. Merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Bang, tapi sebelumnya Bang, kita juga ingin menyampaikan belasungkawa terhadap 53 Kesuma Bangsa Iya. ya, secara khusus Ya. Lentera Hukum turut berduka ya, Berduka cita ya. berduka cita yang sedalam-dalamnya Pahlawan-pahlawan laut kita. pahlawan laut Kesuma Bangsa kita Semua bangsa. ya. Dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, Dan kekuatan, kesabaran ya. dan kita minta juga negara berkomitmen untuk ikut mengurus Ya, Bang ya. memperhatikan lah ya kan Memperhatikan. jasa-jasa mereka ya kan Ya. yang tidak ternilai sebenarnya itu. Walaupun diberi apapun tapi tidak cukup untuk menilai, Ya. iya kan. Dan kita harus wajib. Mereka Betul. adalah pengawal NKRI Bang yang sejati. Luar biasa itu. Dasar laut. Iya kan. Nanti kita bahas isu itu Bang ya. Ya, Kita inventarisir aja ya, apa yang mau kita bahas banyak gitu ya kan masalah PSU Kalimantan Selatan ya kan. Kalau ada PSU biasanya ada indikasi kecurangan. Bang, mau nanya, perasaan ini kali pertama ya, Paling- Kalimantan Selatan Yang harus kena menyelesaikan Dengan persoalan PSU, ya kan. persoalan pemilihan suara ulang. dan berakhir di Mahkamah Konstitusi dan harus diselesaikan dengan cara Mahkamah Konstitusi dan harus disuruh milih ulang ya Bang ya? Iya. Oke, ini udah 2 isu nih Bang. Bakalan booming kita ini. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, PSU terhadap wali kota Kaliwata Banjarmasin, ya, Bang? Banjarmasin, ya. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Siapa Bang? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Yang Selamat kedua. buat buat Ibnu Sina yang Ibnu Sina. kedua kali ya. Untuk periode kedua, beliau akan memimpin Kota Madya Banjarmasin. Ya. Berharap apa yang dijanjikan beliau lah Bang ya. Perlu direalisasikan. Direalisasikan. Ya. Janji-janji kepada konstituen, Iya. ya kan? Janji-janji kepada masyarakat Banjarmasin. Dan ada catatan yang perlu diperhatikan oleh beliau Bang. Peristiwa awal tahun terjadi banjir yang tidak pernah harusnya terjadi di Banjarmasin. Itu terjadi. prioritas. Itu Prioritas skala tuh, Bang. prioritas itu. Ya. Bagaimana caranya ya kan pembersihan ditingkatkan, ya koordinasi dengan masyarakat bawah Ya. ditingkatkan, ya kan level bawah, level menengah maupun level atas itu harus saling bersinergi. Karena sejarah mencatat belum pernah Belum Banjarmasin iya. banjir. Karena kita ini adalah daerah yang di bawah permukaan air laut dan memang daerah pasang surut. Kenapa tiba-tiba banjir? Dari mana itu? Ini ada pertanyaan sedikit Bang, ya kan? Apakah pada saat sebelum-sebelumnya loh, bukan beliau ya, Iya. penataan tata ruang kita nggak betul. Penataan air yang Iya. tidak berhasil lah dianggap Betul. ya kan. Kota air, tetapi kok penataan airnya buruk sama sekali. itu jadi isu juga itu Bang. Isu. Masalah itu, masalah mudik. Ya, ini yang paling penting nih Masalah Bang, isu mudik. juga bagus diangkat ya kan. Terus masalah COVID, penanganan COVID sampai Ya, sekarang ini tidak betul, jelas. Bang. Mau Jadi, seperti apa? Kalau saya ngelihatnya gini Bang, ini mungkin nanti tanggapan Abang saya minta ya Bang ya. Terkait dengan masalah mudik, kita belajar dari India. Tiba-tiba itu kayak tsunami, ya kan? Memang satu sisi pemerintah ingin membatasi itu, tetapi persoalannya apakah dengan membatasi penanganan COVID-nya sendiri bisa semakin berkurang atau tidak? Itu kan pertanyaan tuh Bang. Yang terpenting sih sebenarnya itu kesadaran masyarakat. Oke, kalau gitu terkait dengan prokes ya Bang ya. Ya. Coba nanti kita bahas lagi Bang. Lebih Dan dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya kan? Di acara Lentera Hukum yang hari ini kita hadir di siang di suasana yang seperti ini, masih tetap bersama kami di Lentera Hukum. Kembali lagi di Lentera Hukum, dan jangan lupa buat kalian yang baru pada menyaksikan acara ini, jangan lupa subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Masih di suasana yang sebelum berbuka puasa Bang. Iya. Kita mau bahas Apa tentang istilahnya? Ngabuburit ya? ngabuburit, kira-kira gitulah ya.
Bang, Ya. saya mau nanya nih Bang. Ini kan yang paling rentan ke depan ini terkait dengan penanganan COVID, dan isu yang paling menarik adalah Pemilihan suara ulang. pemilihan suara ulang. Ya. Tapi saya ingin masuk ke arah pembatasan pulang Bang. Jadi tidak mudik tapi pulang kampung. Ini kan jadi persoalan nih. Tidak boleh, ada aturan mainnya. Ya kan? Kita tahu India, beberapa negara di luar sana kena serangan tsunami dan itu mengerikan sekali. Nah, tanggapan Abang terkait dengan pembatasan pulang ini, artinya semua regulasi dibuat, darat, laut, udara di stop. Kira-kira pendapat Abang gimana nih? Ya, memang tujuannya sama ya. Ya. Tujuan kita itu, baik pemerintah maupun masyarakat yang ada, itu tujuannya untuk meminimalkan persoalan COVID. Ya. Itu satu, itu yang perlu digarisbawahi. Ya kan? Terus yang kedua, bagaimana caranya? Formulasi apa yang sampai sekarang itu tidak menimbulkan hasil, naik turun Nah. turun, tidak Landai pun tidak, landai tiba-tiba- pun tidak, tinggi pun tidak, Ya. tapi selalu ada korban, Ya. korban pun bertambah. Nah, apa artinya? Di sini harus dimunculkan kesadaran masyarakat, Kesadaran masyarakat yang luar biasa itu, iya Iya. kan? Yang maksimal harus diperhatikan. Bagaimana caranya kita menjalankan protokol kesehatan itu kan, bersosialisasi, ada apa dampak efek daripada prokes, positifnya apa prokes itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi ini ibarat olahraga maraton ini Bang. Ya. Nggak bisa menyatakan tahun depan sudah selesai, belum Oh, bisa. tidak bisa. Bang. Bulan depan pun selesai ya, tidak bisa, tidak serta merta. Karena ya harus ada saling kerjasama lah. kita tahu India juga mereka mengklaim diri dari jumlah 1M penduduk mereka yang hampir 1M, ketika mereka menyatakan diri 100 juta sudah melakukan vaksin, mereka lengah kecolongan kan? Nah, lebih yang meninggalnya kan lebih daripada 100 juta Betul. itu. Padahal vaksin sudah Dilakukan, dikerjakan. ya kan? Berarti tidak boleh lengah lah intinya. Makanya itu ketika vaksin itu disuntik ya, Ya, kan, disampaikan dimasukkan ya kan, Bukan berarti orang kebal jadinya Bang ya? akhirnya pola pikir orang itu aku sudah divaksin, lengah dia. Tapi prokes tidak dijalankan. Akhirnya kenapa bisa terkena lagi ya kan? Terkonfirmasi Intinya, positif ya. Kesadaran masyarakat itu harus ditingkatkan. Kita bicara dari perspektif masyarakat, dan satu lagi sedikit pendapat Abang Bang. Apakah pemerintah juga harus benar-benar serius ya Bang ya? Ya harus serius, banyak duit sudah dikeluarkan oleh Ya. kita. Tidak sedikit. Semua bisnis goyang, semua kegiatan goyang. Ya. Apa artinya? Sangat-sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat kita. Iya kan? Itu harus diperhatikan. Jadi Pengangguran luar biasa. muncul ya Bang ya? Perhotelan, pariwisata, Banyak juga yang hampir bisnis kolaps. kuliner, apa segala macam. Wah, Oke Bang, jadi pesannya memang kita harus tetap menjaga kesadaran masyarakat, itu harus Kesadaran muncul ya. masyarakat harus muncul. Jangan lagi kita lengah, karena ini luar biasa, korban sudah banyak. ya, korban sudah banyak. Kita akan terus bahas itu Bang, Ya. sampai nanti pendapat akhir Abang ya. Ya. Masih tetap di Lentera Hukum bersama Bang Dian dan saya. Masih di Lentera Hukum, dan sekali lagi kau ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Lentera Hukum. Bang Dian, Ya, tadi kita udah bicara masalah COVID, penekanannya jelas. Ada tanggung jawab masyarakat di situ. Kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah sebagai Iya. pembuat regulasi. Kita berharap apa yang dibuat oleh pemerintah, saling bersinergi. sinergi, Iya, kan? dan harapannya COVID ini bisa turun. Ya kan, itu Iya, harapan kita Bang harapan ya. kita, ya. Dan kita berharap juga pemerintah terus continue melakukan vaksinasi. Ya kan, itu salah satu menciptakan imunitas di masyarakat. Kita masuk ke PSU sedikit Bang. Pendapat Abang gimana Bang? Ini baru kali pertama PSU Kalimantan Selatan ya. Ya, Baru berpuluh-puluh tahun lah. Ya. Baru sekali ini. periode Kalimantan inilah ya, yang kita ada menyelesaikan PSU. itu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
mengambil keputusan bahwa di Kalsel harus ada PSU. PSU Iya ulang. kan? PSU itu ada karena pemilihan suara ulang daerah-daerah tertentu, Ya. Kabupaten Banjar, Jadi tidak mutlak Banjar ada dispute Selatan, di situ ya. Iya kan. Nah, kenapa jadi sampai ada PSU? Otomatis ada indikasi kecurangan di Ya. sana, ada permainan suara yang tidak rasional. Itu kesedihan dia, prihatinan kita juga Iya, tuh, Bang. luar biasa lah itu. Apa miris juga gitu loh. Ada apa sebenarnya ya kan? Ya kalau mau berdemokrasi kan demokrasi yang jujur ya kan. Jurdil, Luber lah, jurdil. luber. Iya. Iya kan? Langsung Luber. bebas, umum, rahasia. Nah, itu. Jadi ada kejujuran di sana. Boleh nggak ambisi ya kan? Iya. Tapi ambisi jangan brutal. Jangan menabrak aturan-aturan yang ada, aturan-aturan hukum jangan ditabrak. Jangan sampai juga pemimpin itu, saya sedikit Bang, kalau teori hukum murni itu kan dia harus dibebaskan. Nah kita kalau menyamakan dengan teori hukum murni, seorang pemimpin itu harus dibebaskan dia bekerja gitu ya. Jangan dia disandra. Bebas berapresiasi ya kan? Jangan dia disandra ya Bang ya. Iya. Kira-kira Makanya itu kan saya sangat bersedih sekali dengan adanya PSU, bukan gembira. Tapi kenapa ya kan? Pasti ada sesuatu di dalam PSU itu. Iya. Iya kan? Ya, bahasa kasarnya ada indikasi kecurangan. Ya. Ada permainan suara. Itu pastilah itu Bang. ya. Pasti sudah. Nah kita harapan Abang nih pada saat PSU nanti kepada daerah-daerah yang sudah ditentukan untuk melakukan pemilihan ulang ya. Ya, Harapan Abang apa Bang? harapan saya dengan adanya PSU itu pilihlah sesuai hati nurani. Pilihlah sesuai yang masuk akal ya kan. Jangan sampai ada tekanan-tekanan. Jangan sampai ada intimidasi dari paslon-paslon ya kan. Makanya itu kembalikan haknya kepada masyarakat. Ya kan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Karena 5 tahun loh. 5 tahun. Tapi 3 tahun setengah sekarang. 3 tahun setengah aja. Sisanya ya Bang? Sisanya. Oh, oke. Jadi kita berharap suasana kondusif. Ya. Kita berharap pemerintah dalam hal ini juga pihak keamanan bisa menjaga ini dengan baik dan Ya. mengawal dengan baik supaya kita berharap ada pemimpin yang berkualitas, ya kan? Yang mengayomi Kalimantan Selatan. berkompeten, ya kan? Mengayomi Kalimantan Selatan. Contohnya khusus Kalimantan Selatan yang lebih baik. Jadi kita kembali sedikit tadi penegasan saya aja Ya. Bang terkait dengan masalah PSU. Artinya kita udah sepakat pemerintah kita menjaga ya Bang ya, Ya. suasana kondusif. Nah, ini saya mengingatkan lagi Bang tadi yang di sesi kedua. Apa pesan Abang khususnya buat suasana menjelang Lebaran yang pemerintah memberikan regulasi jangan pulang? Kira-kira apa Bang? Artinya kalau jangan pulang itu kok jangan mudik ya. Ya. Apakah ada perbedaan jangan pulang atau jangan Mungkin mudik? perlu ada kajian kalau itu Bang. Nanti di hal berikutnya kita bisa bahas itu kan. Jadi pemerintah ini kan sebenarnya dibilang membantu masyarakat untuk penanganan COVID boleh. Ya. Membatasi adanya klaster-klaster Baru. makanya tujuan pemerintah itu tujuannya baik agar masyarakat jangan sampai terkena COVID. Titik. Makanya dibatasi, jangan keluar daerah, ya kan, jangan pulang, jangan mudik. Jadi Itu harus dipikirkan sama-sama. tetap harus sementara di lingkungan sendiri lah ya. Stay at home. Ya, stay at home. Stay at home. Siap. Jadi itu pesan Abang Dian. Jangan pulang lah. Jangan pulang lah. Ya udah di tempat masing-masing aja dulu berlebarannya, Ya. ya kan? Kita berharap jangan jadi lonjakan Covid yang tinggi Ya. Bang ya. Jangan menjadi carrier, Jangan menjadi klaster. klaster baru. Oke. Lebih baik kita menghindar daripada kita mengobati. Siap. Karena risikonya terlalu berat. Bang. Waduh, risikonya nyawa taruhannya. Terima kasih Bang Dian. Kami mengakhiri Lentera Hukum dengan suasana yang hampir buka puasa bersama Bang ya. Saksikan kami terus di Lentera Hukum dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam sehat Bang. Salam sehat.